Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Septian Revolution. Buat siapapun dimanapun, semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Yang sakit segera diberikan kesehatan, yang sehat dijaga baik-baik kesehatannya. Banyak konsumsi yang baik-baik ya, dari makanan hingga minuman. Ya, terkhusus bagi seorang muslim, apa-apa yang telah difatwakan haram terkait boykot pada produk-produk Zionis Israel yang termasuk pendukungnya atau yang membela Zionis Israel ya, dijaga baik-baik, sebisa mungkin dihindarkan produk-produk yang telah difatwakan haram oleh MUI ya. Itu sebagai bentuk dari umat Islam, bentuk dukungan ya, bentuk support kepada rakyat Palestina agar kita bisa ya paling tidak menekan, menjatuhkan saham-saham atau pendapatan yang akan diterima oleh Zionis Israel ya dan para sekutunya. Oke, kali ini saya ingin membahas sedikit dari apa yang ditanyakan oleh salah satu jamaah pada Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Ini sangat menarik nih menurut saya ya. Pertanyaannya yang mungkin akan bisa jadi kita mendapatkan ilmu dari jawaban dari Habib Taufik ya, dan insya Allah ini juga bisa mencerahkan bagaimana kita seharusnya sebagai muslim khususnya menanggapi atau bersikap dalam posisi demikian, yang dimana bila mana seseorang baik hubungan itu antar teman, keluarga ya, yang atau lingkungan lah atau lainnya mengalami kesalahpahaman, dan termasuk dalam hal-hal yang lainnya ya. Nanti kita simak pertanyaannya dari salah satu jamaah dalam kajian Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf kemarin malam. Oke, simak dulu ulasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelumnya mohon maaf Bib, ini saya mewakili pertanyaan dari teman. Jadi pertanyaannya, bagaimana sikap seorang muslim yang baik ketika ia mendapatkan ujian dari Allah sebuah kesalahpahaman, mungkin antara hubungan organisasi, hubungan pertemanan, hubungan keluarga dan lain sebagainya, sehingga dampak dari itu semua melahirkan sebuah fitnah. Dan mungkin ini saya juga mewakili untuk teman-teman kami yang mungkin kami orang lemah, sehingga kami tidak punya kapabilitas atau kemampuan mengeksploitasikan diri dengan baik, sehingga kami tidak punya kemampuan untuk mengklarifikasi terhadap permasalahan yang sudah terjadi, sehingga dampak dari itu semua mungkin menimbulkan kebingungan Bib, menimbulkan kegelisahan, sikap apa atau langkah apa yang harus kita ambil. Mungkin begitu saja Bib, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau kamu di tengah padang pasir, datang angin yang membawa debu, apa yang kamu lakukan? Jangan kamu berjalan tambah naik debunya, diem, jangan buka mata, tutup, tunggu angin reda, akan turun itu debu. Setelah itu baru buka mata, tahu jalan nanti. Kalau fitnah itu sudah kemana-mana, jangan banyak komentar, jangan banyak gerak, diem, tunggu sampai reda,
nanti di situ akan dapat jalan, bisa melakukan hal yang terbaik nantinya. Kalau cincin kamu jatuh ada di air yang keruh, apa yang kamu lakukan? Kamu obok-obok, semakin nggak ketemu, sabar dulu, diam sampai mengendap, baru tahu persis di sebelah sini cincin saya, baru Anda ambil. Paham ya? Wa idal hawaditu adlamat wa taqaddarat faskun wa iyyaka wat tahruka wal hadar. Kalau sudah gelap, kalau sudah keruh, diam, hati-hati, jangan bereaksi, jangan komentar, tambah bulat, tambah tidak kelihatan yang hak nanti. Paham ya? Mau diapakan? Itu pasti terjadi pada satu saat itu. Kita harus bijaksana dalam masalah ini. Tapi ini adalah yang hak, itu tahu. Tapi ini adalah sudah menjadi debu yang bertebangan kemana-mana, sudah menjadi keruh. Biar kelihatan yang hak itu dengan diamnya kamu. Tapi hak itu tidak bisa ditutup. Hak tetap akan muncul. Kenapa? Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu adalah dari Tuhan kamu, bukan karena hasil karya manusia, tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diam aja, nggak usah komentar, nggak usah komentar, nanti akan jelas kok, akan jelas dari mana munculnya fitnah, apa yang menjadi permasalahan, semuanya akan menjadi jelas nanti jika kamu diam. Tapi perlu sabar, perlu sabar. Ketika kau misalnya mengklarifikasi, kalau orang itu karena sakit hati, kalau bahasanya itu hasud, semakin kamu jawab semakin parah nantinya. Jawaban orang yang hasud, biarkan terbakar dengan dirinya sendiri tanpa kamu harus menyiramkan bensin atau menambahi kayu. Komentarnya kamu, reaksi kamu itu kayu bagi mereka. Paham ya? Yang rugi diri kamu, biarkan aja. Ketika sudah habis bensinnya, habis kayunya, akan mati dengan sendirinya, akan hilang dengan sendirinya. Paham ya? Ya, saya rasa seperti itu jawabannya sudah cukup jelas ya dari Habib Taufik atas pertanyaan dari salah satu jamaah ya, dimana beliau juga menyampaikan dalam hal ini bila mana memang ada kesalahpahaman atau ada suatu permasalahan dalam mencari sesuatu yang hak, ya lebih baik kita diam gitu ya, diam dahulu ketika permasalahan itu memuncak atau bahasanya samar-samar ya, sampai yang hak itu agak samar atau tidak terlihat ya, seperti yang sudah digambarkan oleh atau dikatakan oleh Habib Taufik, bahwasanya kita misalkan kayak contoh permasalahan, mohon maaf, perihal nasab ya, seperti yang telah berlalu, itu ramai entah siapa yang pertama menghembuskan persoalan itu. Dalam hal itu kan ramai sekali dan berbagai fitnah atau cacian atau segala macam ya, bahkan hingga sampai saat ini masih saya temui komentar-komentar yang bisa dikatakan menjijikan sekali gitu ya, suatu penghinaan atau merendahkan para habaib ya. Oke lah, memang ini sudah zaman ya, zaman akhir zaman ya, zaman penuh fitnah, dan kita yang masih, yang insya Allah kasih hidayah taufik ya, kesehatan, kewarasan, akal sehat, kita harus bisa namanya menahan diri ya, sampai akhirnya terjadilah diskusi ilmiah pada saat itu di Kesultanan Banten ya, yang diikuti oleh salah satunya oleh Habib Hanif Alatas ya, untuk diskusi ilmiah pada saat itu. Dan akhirnya kita yang sebagai umat biasa di sini ya, sebagai jamaah, kita melihat
disitulah kebenaran kita bisa dapat ya. Beliau-beliau seperti Habib Taufik melalui perwakilannya pada Habib Hanif ya, yang diwakilkan oleh Habib Hanif, atau Robita Alawiyah yang diwakilkan oleh Habib Hanif beserta anggotanya atau yang mengikuti pada saat itu diskusi ilmiah, berhasil menjawab hal-hal yang dipertanyakan. Namun sekali lagi ya, walaupun hal itu juga masih banyak pihak yang tidak puas dengan hal itu ya, namun biarlah itu. Namun poinnya di sini yaitu sesuatu yang permasalahan yang begitu besar, terlihat besar ya di dunia persosmedan ini, agak kabur ya pada saat itu ya, mana nih yang benar, mana yang salah kan gitu ya. Namun pada akhirnya terjadi diskusi dan kita bisa lihat, oh inilah yang benar gitu ya, insya Allah. Dan semoga Habib Taufik beserta para habaib lainnya, para alim ulama yang tegak lurus, masih beramar ma'ruf nahi mungkar, selalu Allah lindungi, Allah selamatkan, Allah mudahkan dakwahnya, dan panjangkan umur, sehatkan badannya, jasmani dan rohaninya, sehat yang bermanfaat, panjang umur yang bermanfaat. Oke, semoga ilmu tadi atau pertanyaan tadi yang dijawab oleh Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf dapat membuka hati kita, membuka pikiran kita, bagaimana kita harus bersikap dalam ketika mempunyai kesalahpahaman atau suatu permasalahan ya. Kurang dan lebihnya, bila mana memang penyampaian saya ada hal yang kurang, semoga tidak mengurangi manfaatnya. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.